Selinta di Pulau Dewata, pertemuan di senja Ubud. Sore itu, langit Ubud berwarna jingga, dan Wira, seorang tukang ojek sederhana, menepi di pinggir jalan sambil menunggu penumpang. Hidupnya biasa saja, mengantar wisatawan dari pagi hingga malam demi membantu ibunya di rumah. Namun, sore itu berbeda. Seorang gadis asing berdiri di bawah pohon flamboyan, tampak kebingungan dengan peta di tangannya. Kulitnya putih, rambut pirangnya berkilau, dan matanya biru secerah laut Sanur. "Excuse me, you can help me?" tanyanya dengan logat manis. "Sure, where you go, miss?" jawab Wira dengan bahasa Inggris seadanya. Namanya Anastasia, turis asal Rusia yang baru tiba di Bali dan ingin ke sawah terasering Tegalalang. Tanpa pikir panjang, Wira menawarkan tumpangan. Mereka pun melaju di antara udara sore yang lembut, menyusuri jalanan sempit dengan suara deru motor yang menjadi saksi awal pertemuan mereka. Anastasia memegang erat jaket Wira saat motor berbelok. Seketika jantung pria itu berdetak cepat, bukan karena jalan licin, melainkan karena kehangatan yang menyelinap dari genggaman lembut itu. Sesampainya di tujuan, Anastasia tersenyum lebar. "You're very kind, Wira. Thank you so much." Senyum itu melekat di hati Wira bahkan hingga malam tiba. Ia pulang dengan wajah cerah, sesuatu yang lama tak ia rasakan. Di tengah kelelahan hidupnya, hadir cahaya baru bernama Anastasia, gadis asing yang entah kenapa membuat dunia Wira terasa lebih hidup. Namun takdir baru saja membuka lembaran awal. Siapa tangka, pertemuan itu akan menyeret Wira ke dalam kisah cinta penuh ujian antara kesederhanaan dan perbedaan dunia. Tawa di tengah sawah. Keesokan harinya, Anastasia kembali menghubungi Wira lewat pesan singkat. Ia ingin menjelajah Ubud lebih dalam dan meminta Wira menjadi pemandunya. Wira sempat ragu. Ia bukan tour guide profesional, tapi suara hatinya berkata lain. Mereka bertemu pagi-pagi di depan penginapan. Wira membawa helm tambahan, sementara Anastasia mengenakan gaun sederhana dengan topi jerami. Sepanjang perjalanan, tawa mereka berbaur dengan deru angin. Di sawah Tegalalang, Anastasia memotret pemandangan sambil sesekali tertawa melihat Wira berpose canggung. "You're shy but cute," katanya sambil tersenyum. Wira hanya menunduk, menahan degup yang semakin cepat. Mereka makan di warung kecil di pinggir sawah, menikmati nasi campur dan es kelapa muda. Anastasia tampak kagum dengan kesederhanaan Bali. "People here so warm, so real," ucapnya. Wira tersenyum. "We not rich, but we happy," jawabnya polos. Kata-kata itu membuat Anastasia terdiam. Ada ketulusan dalam sorot mata pria itu yang tak pernah ia temui di dunia serba cepat asalnya. Hari itu menjadi hari penuh tawa dan cerita. Namun ketika senja turun, Wira sadar gadis itu harus pergi suatu hari nanti. Dan mungkin perasaannya harus ikut berangkat bersama kepergiannya. Rahasia di balik senyum. Semakin hari, Wira dan Anastasia makin dekat. Wira mengenalkannya pada budaya Bali, menonton tari kecak, mengunjungi pura, hingga membantu ibunya menyiapkan sesajen. Anastasia tampak terpikat oleh ketenangan yang ia temukan di tengah kesederhanaan itu. Namun, di balik senyum manis Anastasia, tersimpan rahasia. Ia sebenarnya datang ke Bali untuk menenangkan diri setelah tunangannya berselingkuh di Rusia. Luka itu masih segar, dan kehadiran Wira perlahan mengobatinya tanpa ia sadari. Suatu malam di pinggir pantai Sanur, mereka duduk berdua menatap bulan. Anastasia berkata pelan, "You make me feel safe, Wira. I haven't felt this in a long time." Wira tak menjawab. Ia hanya memandang laut, takut kata-katanya merusak keindahan malam itu. Namun dalam hati ia tahu, perasaannya bukan lagi sekedar kagum. Ia jatuh cinta. Luka yang terbuka kembali. Hari-hari mereka penuh tawa, hingga suatu pagi Anastasia menerima telepon dari Moskow. Suara di seberang membuat wajahnya pucat. Tunangannya meminta kesempatan kedua. Wira yang melihat dari jauh hanya bisa menatap diam, menahan sesak di dada. "Are you okay?" tanyanya pelan. Anastasia tersenyum kaku. "Just confused."
Sejak saat itu, gadis itu menjadi lebih pendiam. Wira berusaha menghibur. Mengajaknya keliling ke pantai Pandawa, tapi senyum itu tak selebar dulu. Di tengah angin sore, Anastasia akhirnya berkata, "Sometimes life is cruel. You love the wrong person." Wira hanya menjawab, "But maybe the wrong road brings you to the right place." Mata Anastasia berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu Wira benar. Tapi waktu terus berjalan dan tiket pulang ke Rusia sudah di tangannya. Perpisahan di bandara. Hari itu tiba. Di Bandara Ngurah Rai, Wira berdiri menatap Anastasia yang membawa koper besar. "Thank you for everything," katanya dengan suara gemetar. Wira mencoba tersenyum, menahan air mata. "You're welcome, Ana. Be happy there." Namun saat Anastasia melangkah ke pintu keberangkatan, ia berlari kembali dan memeluk Wira erat. "If fate lets me, I'll come back," bisiknya. Wira hanya bisa memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh di bahu gadis itu. Pesawat lepas landas, dan untuk pertama kalinya, Wira merasa benar-benar kehilangan seseorang yang bukan keluarganya. Tahun yang sepi. Setahun berlalu, Wira kembali ke rutinitasnya, mengantar penumpang, menahan rindu di tengah hiruk-pikuk turis. Ia sering melewati tempat mereka dulu tertawa, namun semuanya terasa hampa. Ibunya tahu anaknya berubah, tapi Wira hanya berkata, "Aku baik-baik saja, Bu." Di suatu sore, ia menatap langit jingga yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. "Apa dia masih ingat aku?" gumamnya. Hatinya masih setia, meski tak tahu apakah cinta itu akan kembali. Kembalinya Anastasia. Suatu pagi di depan pangkalan ojek, seorang wanita berambut pirang turun dari taksi. Wira tertegun, itu Anastasia. Ia tersenyum dengan mata yang basah. "I kept my promise," katanya pelan. Wira tak percaya. "You come back? For me?" Anastasia mengangguk. "For you and for this island that healed me." Mereka tertawa di antara air mata, seolah waktu setahun tak pernah memisahkan mereka. Cinta yang dulu tertunda kini hadir kembali, lebih hangat, lebih nyata. Cinta di bawah langit Bali. Anastasia memutuskan menetap di Bali, membuka usaha kecil bersama Wira menyewakan motor untuk turis. Mereka hidup sederhana tapi bahagia. Di setiap senja, mereka duduk di pinggir pantai memandang laut yang dulu mempertemukan mereka. "Do you still drive your ojek?" tanya Anastasia sambil tertawa. Wira tersenyum. "Only for you." Angin laut berhembus lembut, membawa aroma garam dan janji masa depan. Cinta yang lahir dari pertemuan tak sengaja, kini menjadi kisah indah di bawah langit Bali. Kisah tentang dua hati dari dua dunia yang akhirnya menyatu.